Salam kocok santai. Berawal di sebuah rumah mewah yang menampilkan seorang wanita yang sedang tidur. Dia mengendap-endap mengambil obat tidur di bawah kasurnya, dan ternyata obat itu dicampurkan ke minuman suaminya sendiri yang bernama Adrian. Adrian adalah seorang ilmuwan di bidang optik. Entah kenapa wanita yang bernama Cecilia ini membius suaminya sendiri, dan dia berusaha kabur dari suaminya yang sangat kaya raya itu. Cecilia merubah arah-arah CCTV, mematikan CCTV dan mematikan alarm di rumah itu. Namun saat dia melewati garasi, tiba-tiba ternyata itu kakek Zeus. Cecilia sedih harus berpisah dengan kakek Zeus. Saat Cecilia ingin melepaskan kalung dari leher kakek Zeus, sayangnya kakek Zeus menyenggol mobil dan mengakibatkan alarm mobil itu berbunyi. Cecilia yang tidak ingin pelariannya gagal, dia langsung lari dan memanjat tembok dan menerobos hutan. Setelah sampai di jalanan, ternyata Emily datang menjemputnya. Lalu tiba-tiba Adrian berusaha mengejar Cecilia, namun Emily yang melaju mobilnya dengan cepat membuat Adrian tidak bisa mengejar Cecilia. Dan tidak sengaja Adrian menemukan obat bius milik Cecilia di jalan. Singkat cerita, 2 minggu setelah pelarian Cecilia, ternyata Cecilia selama 2 minggu ini menginap di rumah temannya yang bernama James. James adalah seorang polisi duda yang mempunyai satu anak bernama Sydney. Selama 2 minggu Cecilia tidak berani keluar rumah karena dia takut kalau ada Adrian mengetahui keberadaannya. Sampai-sampai Cecilia menutupi kamera yang ada di laptopnya. Sampai suatu hari, Emily datang dan menyampaikan berita kalau Adrian ditemukan tewas diduga bunuh diri. This is not fair. I asked you, not desperately trying to tell you that you don't need to cut me off. Berita itu membuat Cecilia terpolongo. Setelah itu Cecilia baru berani bercerita tentang apa yang membuatnya kabur dari suaminya yang kaya raya itu. Control of everything, you know. Controlling when I left the house and what I eat. What I thought. Cecilia mengungkapkan kalau Adrian sudah mengambil alih hidupnya 100%. Dengan kata lain, Adrian mengendalikan segala makanannya, pakaian, sampai perkataan juga pemikiran Cecilia dikendalikan oleh Adrian. Cecilia juga bercerita kalau Adrian ingin mempunyai seorang anak. Namun Cecilia mengkonsumsi obat pengendali kehamilan tanpa diketahui Adrian. Dan kini Cecilia sudah berani keluar rumah sejak mendengar berita kematian Adrian. Scene berpindah. Sydney ingin sekali bersekolah di sebuah sekolah mewah bernama Parents. Namun tampaknya James tidak mempunyai biaya untuk itu. Lalu Cecilia datang dari luar rumah dengan membawa surat dari kotak pos rumah itu. Nggak diduga Cecilia mendapatkan surat. Padahal menurutnya tidak ada seseorang pun yang mengetahui keberadaannya. Ternyata itu surat undangan dari Tom, adik Adrian. Scene berpindah. Tom ditunjuk sebagai pengacara Adrian untuk pembagian harta Adrian kepada Cecilia setelah kematiannya. Cecilia berhak atas uang 5 juta dolar dan juga sebuah estate tanpa pajak dengan syarat Cecilia dilarang melakukan tindakan kejahatan dengan masa percobaan 120 hari. You're getting $5 million installments of $100,000 each month. Singkat cerita, Cecilia memberikan hadiah untuk Sydney, sebuah rekening baru agar Sydney bisa bersekolah di sekolah idamannya. Dan mereka pun berpesta. Setelah pesta usai, hal aneh pun mulai dirasakan oleh Cecilia. Dia selalu merasa ada yang memperhatikannya.
Lalu keesokan paginya, saat Cecilia memasak sarapan, James meminta tolong kepada Cecilia untuk membangunkan Sydney karena dia harus berangkat bertugas. Namun saat Cecilia pergi ke kamar Sydney, api di kompor membesar dengan sendirinya dan itu hampir membuat dapur di rumah itu gosong. Untungnya Sydney bergegas menyembur api itu dengan alat pemadam api. No, don't use water. No. Sorry. You did that. Malam harinya, Cecilia yang lagi asik berseluncur di dunia maya lagi-lagi merasakan hal aneh. Dia merasa ada yang sedang memperhatikannya. James? Namun tidak ada seorang pun di rumah itu. Namun anehnya, pintu rumah terbuka. Lalu dia melihat keluar rumah. Tidak ada seorang pun di luar. Namun tepat di belakangnya ada hembusan uap nafas. Scene berpindah saat Cecilia tertidur. Ada yang menarik selimutnya dan memfotonya. Lalu Cecil terbangun karena dia seperti melihat sosok di kamarnya. Namun itu hanyalah hayalannya. Setelah terbangun, dia sadar kalau selimutnya tidak ada. Seperti sebelumnya, Cecilia merasa ada yang mengawasi. Saat dia menarik selimutnya dari lantai, anehnya seperti ada yang menginjak selimut itu. Lalu dia berteriak memanggil James. James! James! Cecilia mencoba memberitahu James apa yang sudah dialami. Namun James menganggap Cecilia hanya berhalusinasi tentang suaminya Adrian. Try and get some sleep. Adrian will haunt you if you let him. Esokan harinya, Cecilia pergi untuk wawancara pekerjaan. Namun saat wawancara, Cecilia jatuh pingsan. After I graduated, I slept in a broom closet, literally. Setelah dibawa ke rumah sakit, Cecilia pulang bersama James. Sesampainya di rumah, Cecilia mendapatkan telepon dari dokter yang memeriksanya. Dokter itu berkata kalau hasil lab menyatakan kalau di dalam darah Cecilia terdapat banyak sekali kandungan diazepam. Faktanya, diazepam adalah obat yang diberikan kepada Adrian sebelum dia melarikan diri. Dan anehnya, obat yang sudah hilang itu kini kembali kepadanya secara goib. Lalu Cecilia bersama James menemui Tom. Cecilia yakin kalau teror yang selama ini dia alami adalah ulah Adrian. Cecilia yakin kalau Adrian masih hidup. Dia meminta Tom agar menyuruh Adrian menghentikan teror itu. Namun Tom menunjukkan foto saat mayat Adrian ditemukan. He's not dead, Tom. He's not dead. He's gone, Cecilia. I saw his body. Adrian ditemukan dengan luka sayat di lengannya. Dan Cecilia pun tak bisa berkata apa-apa lagi. Singkat cerita, suatu hari Cecilia berkunjung ke rumah Emily. Namun Emily menyambut Cecilia dengan sangat jutek. Emily berkata kalau dia sudah membaca surel yang Cecilia kirimkan. Dan isi surel itu sangat membuat Emily kesal. Namun anehnya, Cecilia tidak merasa pernah mengirimkan surel kepada Emily. The email you sent me this morning. Suffocating. I am to you. What email? That's how you... I didn't send you a fucking email. Setelah kembali ke rumah, Cecilia langsung memeriksa kotak keluar emailnya. Dan alangkah anehnya, surel yang Emily maksud benar-benar adanya. Cecilia sangat merasa depresi. Lalu Sydney datang untuk menghibur Cecilia. Namun hal aneh terjadi. Sydney terpental seperti ada yang memukulnya. Karena di sana tidak ada siapa-siapa lagi, Sydney berkata kepada James kalau Cecilia memukulnya. Lalu James membawa Sydney pergi. Cecilia sangat kesal. Dia menaburkan kopi di sekitarnya berharap dia menemukan sesuatu. Namun dia tidak menemukan apapun. So why me, Adrian? Lalu Cecilia mencoba menghubungi ponsel Adrian dan sungguh mengejutkan, ponsel Adrian bergetar di atas plafon rumah itu. Dengan sangat penasaran, Cecilia memberanikan diri untuk mengecek ke atas. Cecilia menemukan ponsel Adrian, kunci mobil dan juga pisau yang Adrian gunakan untuk bunuh diri. Tiba-tiba, surprise!
Saat dia mau turun, Cecilia merasa ada yang mengawasinya dari bawah. Lalu dia menumpahkan cat dan tiba-tiba terlihat sosok yang sudah menerornya selama ini. Cecilia mencoba mengejarnya ke bawah dengan membawa pisau. Namun Cecilia menemukan wastafel yang sudah penuh cat. Dan tiba-tiba makhluk tak kasat mata itu kembali menyerang Cecilia. Cecilia berhasil pergi keluar rumah dan memesan taksi, lalu pergi ke rumah mantan suaminya di pantai Stinson. Cecilia? Yes. Go. Hurry, please. Pergi ke rumah mantan suaminya di pantai Stinson yang letaknya sangat jauh dari rumah James. Do you mind waiting for me? Dia pergi ke ruangan Adrian mantan suaminya dan Cecilia menemukan lemari kaca yang terlihat agak aneh, kosong, tapi seperti ada sesuatu di sana. Lalu ternyata di dalam itu terdapat jubah yang tak terlihat, berteknologi canggih dengan kamera canggih di semua bagian jubah itu. Tiba-tiba anjingnya menggonggong. Cecilia bergegas menyembunyikan jubah itu, namun tiba-tiba untungnya dia berhasil pergi, lalu dia menghubungi adiknya untuk mengajaknya berjumpa. Cecilia berencana berjumpa di tempat ramai untuk menghindari hal aneh terjadi. Scene berpindah di sebuah restoran, tempat di mana Cecil janjian dengan adiknya. Namun baru saja Cecil memulai ceritanya, tiba-tiba Thank you for being here. And I need you to believe what I'm about to tell you. What? tentu saja semua orang menganggap Cecilia yang melakukan pembunuhan itu. Cecilia ditahan di pusat perawatan. James sendiri yang menangani kasus temannya ini. Cecilia berkata kepada James kalau dia mempunyai bukti kalau Adrian masih hidup dan dia yang melakukan semua ini. Namun Cecilia tidak bisa mengatakannya sekarang karena dia merasa Adrian masih mengawasi dan berada di ruangan itu. Malam harinya, dokter mengatakan kalau Cecilia sedang hamil 1 bulan. Tentu itu membuat Cecilia kaget. Well, did you know that you were pregnant? Didn't the doctor who took the test tell you? That shows us that it was pretty recent. Esokan harinya, Tom, adik Adrian, datang. Dia mengatakan kalau segala warisan dari Adrian akan dibatalkan karena Cecilia terlibat tindak kriminal. Namun anehnya Tom memberi pilihan. Semua perkara akan hilang jika Cecilia bersedia melahirkan anak dari Adrian dan kembali kepada Adrian. What the? It'll be a lot cleaner. And go back to her. Agree to have the baby. Cecilia yang memang dari awal ingin lepas dari Adrian, dia menolak tawaran Tom. Cecilia melempar kertas dari kontrak itu. Lalu dalam kesempatan itu juga Cecilia mengambil 1 pulpen dari tas Tom. Lalu saat malam, Cecilia mengambil pulpen yang dia sembunyikan dan dia mencoba bunuh diri. Tapi tiba-tiba sosok berkostum canggih itu muncul. Cecilia langsung menyerangnya menggunakan pulpen. Dan ternyata jubah itu sedikit error karena serangan Cecilia. Satpam yang melihat kejadian itu dengan mudah dilumpuhkan sosok tidak terlihat itu. Dan Cecilia pun mengambil kesempatan untuk kabur. Saat Cecilia kabur, sosok itu melumpuhkan banyak satpam, lalu dia melarikan diri. Namun Cecilia berusaha mengejarnya dengan pistol Pak Satpam. Makhluk tak kasat mata itu mengancam akan menyakiti Sydney. Lalu Cecilia menghubungi James untuk segera cek kondisi Sydney. James, it's me. Listen to me. Sydney's life is in danger. Where are you right now? Dan benar saja, kini makhluk tak kasat mata itu menyerang Sydney dan James. James pun berhasil dilumpuhkan dan tiba-tiba Cecilia berhasil melumpuhkannya. Ternyata di balik jubah itu adalah Tom.
dan Adrian ditemukan masih hidup dalam keadaan terikat di rumahnya sendiri. Sungguh aneh. Scene berpindah. Atas semua rangkaian kejadian itu, James berkesimpulan memang Tom adalah dalangnya, tapi tidak dengan Cecilia. Cecilia percaya kalau Tom adalah korban dari Adrian. Cecilia mencoba membuat James percaya, namun James masih saja bingung. Suatu saat Cecilia menelepon Adrian. Cecilia meminta bertemu dengan Adrian. Singkat cerita, Cecilia datang ke rumah Adrian dengan gaun hitam-hitam. Adrian menyambut Cecilia dengan senyum yang semeringah, dan ternyata Adrian juga menyiapkan makan malam untuk mereka. Adrian berharap bisa kembali rujuk, namun Cecilia memberi syarat kalau Adrian harus mengakui semua kejahatannya yang diatasnamakan Tom. It has to start with honesty. Not your brother. Nggak diduga, Cecilia datang bersama James. James mendengarkan pembicaraan Adrian dari mobil. Cecilia berusaha untuk Adrian mengatakan yang sebenarnya. Tom controlled me. It wasn't me. Adrian, stop! Lalu Cecilia izin ke toilet untuk merapikan makeup karena abis mewek. Dan dari CCTV terlihat Fa 911, what is your emergency? Please, you still drive. surprise. Surprise. You okay? I'm okay. I'm okay, James. What'd it sound like to you? It sounded a lot like he killed himself. Dan itulah akhir film yang cukup epic sih menurut gue ya. Asik juga sih ini film. Gue rekomendasiin film ini buat kalian ya. Jangan lupa ditonton full movie-nya. Buat kalian yang baru mampir di sini, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Oke, segitu aja kali ini. Salam mantau movie.